Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Waktu Indonesia Belajar, channelnya para pembelajar untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan, karena belajar adalah hak setiap insan manusia. Ya, pada hari ini WIB akan membawakan sebuah materi masih berkaitan tentang relasi dan fungsi. Namun pada video kali ini kita akan fokus pada materi fungsi komposisi dan inverse dari suatu fungsi. Ya, ini berdasarkan permintaan komentar dan tanggapan dari video yang pertama. Oke, kita lihat kompetensi yang diharapkan dari materi ini, yaitu mahasiswa nantinya dapat menjelaskan tentang komposisi fungsi itu seperti apa, ya, serta inverse fungsi seperti apa, mencarinya melalui berbagai contoh, ya, berbagai contoh. Kita akan mengangkat beberapa contoh. Ya, kita lanjut. Jadi sini kita mulai dengan definisi dari fungsi atau pemetaan itu sendiri. Ya, ini sudah kami jelaskan di video yang pertama, namun tidak mengapa di video ini kami ulangi kembali. Jadi relasi atau fungsi adalah suatu relasi dari A ke B, di mana A dan B ini adalah suatu himpunan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu. Ya, jadi ini adalah kata kunci dari definisi fungsi, ya. Jadi memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi kata setiap di sini berarti semua anggota A, dan kata tepat satu berarti tidak lebih dari satu atau tidak kurang dari satu. Nah, suatu fungsi umumnya dinotasikan dengan huruf kecil, ya, huruf F kecil. Ya, disimbolkan seperti ini. Nah, misalnya F menyatakan fungsi dari A ke B, ditulislah seperti ini simbolnya secara matematis. Ya, jadi ini adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Ya, ini hanya sekedar pengantar. Kita lanjut ke fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Nah, di sini ada definisi tentang komposisi fungsi, adik-adik bisa lihat. Jadi penggabungan operasi dua fungsi atau lebih, ya. Jadi ada dua fungsi atau lebih secara berurutan. Nah, ini kata kuncinya berurutan, akan menghasilkan sebuah fungsi baru, ya. Jadi dua fungsi atau lebih itu digabung, ya, digabung menjadi satu fungsi atau sebuah fungsi yang baru. Cara penggabungannya itu sesuai secara berurutan, ya, di sini berurutan. Ya, jadi ketika urutannya berubah maka otomatis fungsi yang dihasilkan juga berbeda, ya. Nah, penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi. Nah, ini dia, ya, materi kita. Dan hasilnya disebut sebagai fungsi komposisi, ya, atau hasil dari penggabungan beberapa fungsi yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, inilah definisi komposisi fungsi. Ya, kita lihat lebih mendetail dari definisi ini, ya. Nah, misalnya di sini saya memiliki tiga himpunan, yaitu A, B, dan C, yang mana masing-masing himpunan ini memiliki elemen X, Y, dan Z. Ya, ini X, Y, dan Z. Ya. Ya, kita lihat yang pertama, X elemen dari A, ya, ini yang dimaksudkan. Ini dipetakan atau dikawangkan, ya, oleh fungsi F ini, fungsi F ini ke Y elemen B, ya. Jadi X ini kita lihat ini dipetakan, ya, dipetakan atau dikawangkan dengan Y elemen daripada B melalui fungsi F, ya kan? Ya, ini fungsi, ya. Nah, lanjut
kita lihat kalimat berikutnya. Nah, dituliskan seperti ini. Fungsi f mengawankan x elemen a ke y. Ya, atau lebih singkat, y sama dengan fx. Ya, kita lihat y ini adalah hasilnya, ya. Fx ini fungsinya, yang dimasukkan, yang dibawa adalah x. Paham ya? Ya. Jadi ini f adalah fungsinya dan x ini yang dibawa oleh fungsi tersebut, sehingga diperolehlah y. Oke. Jadi y ini hasilnya adalah yang ini. Ya. Kita lanjut. Ya. Berikutnya adalah y elemen b. Y elemen b ini dipetakan oleh fungsi g ke z elemen c. Jadi dari y ini dipetakan ke sini. Ya, ini. Ya. Jelas ya? Jadi tadi x dipetakan oleh f ke y, dilanjutkan lagi dengan y dipetakan oleh g ke z elemen c. Ya. Nah, ditulis seperti apa? Ya, ini dia. G.2 y ke z. Ya, jadi fungsi g ini memetakan y ke z, atau kita tulis z sama persis cara penulisannya tadi ini, z sama dengan gy. Ya, g membawa y, fungsi g dibawa oleh y. Ya, jadi fungsi g membawa y, ya. Ya, maaf, jadi saya ulang. Jadi z ini sama dengan fungsi g yang membawa y di dalamnya. Ya, atau ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, karena y tadi adalah fx, ya, maka y di dalam kurung ini dapat kita ganti dengan fx seperti ini. Ya, nah inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Ya, jadi ada dua fungsi, ya, dua fungsi digabung menjadi satu. Inilah fungsi komposisi. Ya, lebih detail lagi kita lihat. Nah, ini maka fungsi yang memetakan x elemen a, ya, yang ini ke z elemen c adalah komposisi fungsi f dan g. Ya, jadi saya ulang. Jadi fungsi yang memetakan langsung, ya, dari x ke z ke sini itu adalah komposisi fungsi f dan g. Ya, nah, komposisi fungsi ini dituliskan dengan g nokta fx. Ya, ini dia. Ya, atau dengan kata lain, nah, cara membacanya ini berarti fx dulu, ya. Ya, ingat tadi definisinya secara berurutan, ya. Berarti ini urutannya fx dulu, ya, fungsinya. Setelah itu hasilnya fx ini dimasukkan ke dalam g. Ya, hasilnya seperti ini penulisannya. Jadi fx dulu kita masukkan nilainya berapa, hasilnya itu kita masukkan lagi ke dalam fungsi g. Ya, inilah yang disebut dengan komposisi fungsi yang biasanya disimbolkan dengan hx. Ya, saya rasa mudah-mudahan ini mudah untuk dipahami, ya, definisi dari komposisi fungsi. Ya, berikutnya, oh ya, ini ada ilustrasi, ya, berupa gambar, ya, untuk memudahkan adik-adik memahami. Jadi fungsi komposisi ini, ya, bisa saja di sini gx terlebih dahulu, ya, lalu dilanjutkan dengan fx. Ya, bisa saja seperti ini, terbalik, ya. Ini kalau ini kan fx dulu fungsinya, setelah itu dilanjutkan dengan gx. Ya, bisa saja nantinya ada soal, ya, di sini gx terlebih dahulu dilanjutkan dengan fx. Nah, ketika gx terlebih dahulu dilanjutkan dengan fx, maka ini juga berubah. Ini berubah menjadi f nokta gx, ya. Nah, bagaimana melihat perbandingannya? Nah, di sini ada ilustrasi, ya. Ya, misalkan fx ini adalah sebuah pizza, ya, pan pizza.
dan GX adalah nanasnya. Ya, ketika GX dulu, ya ini kan berarti GX dulu ya, GX dulu dimasukkan ke dalam F, ya, GX ini dimasukkan ke dalam F, maka ini berarti nanas ini dimasukkan ke dalam pizza, hasilnya seperti ini, ya, ini, ya, hasilnya seperti ini, ya, jadi nanas ini dimasukkan ke dalam pizza, ya. Nah, bagaimana kalau kita balik fx dulu dimasukkan ke dalam G, ya, artinya pizzanya dulu, pizza ini dimasukkan ke dalam nanas. Nah, hasilnya seperti ini pizzanya kecil-kecil, ya. Ini pizzanya ini sudah terpotong-potong, dan ini nanasnya yang cukup besar ini, ya. Nah, ya kan? Jadi sama-sama menghasilkan produk, ya, tapi hasilnya berbeda, ya. Ini dia, inilah yang dimaksud GX fx atau fx duluan atau GX duluan, ya. Ya, ini hanya ilustrasi untuk memudahkan adik-adik memahami fungsi komposisi. Ya, kita lanjut. Contoh dari fungsi komposisi. Ya, perhatikan fungsi komposisi di samping. Jika fungsi fx-nya, ya, ini adalah 2x tambah 4, ya, dan gx-nya adalah 8x kurang 7, tentukan fungsi komposisi hx sama dengan g nokta fx-nya. Jadi ini memang mau dicari ini sama dengan apa ini, ya, fungsinya seperti apa, ya. Nah, ingat sekali lagi, g nokta fx berarti fx dulu yang kita kerja, setelah itu kita masukkan, jadi ini dulu hasilnya nanti kita masukkan ke dalam G, ya. Oke, jadi kita bisa tuliskan seperti ini, hx, ya, sama dengan g nokta fx, ya, atau g dalam kurung fx di dalamnya, ya. Nah, itu. Oke, ya. Ya, kita tinggal tulis G fx berapa? Ya, fx disebutkan di atas 2x tambah 4. 2x tambah 4. Oke. Nah, coba kita lihat. Ya, G 2x tambah 4. Nah, oh ya, sebelum kita lanjutkan, ini saya berikan sedikit ilustrasi, ya. Oke, misalnya seperti ini. Saya punya fungsi, oh ya, saya tuliskan di atas, ya. Misalnya gx sama dengan 8x kurang 7. Nah, ya, coba lihat, coba perhatikan, ya, adik-adik perhatikan. Di sini x, maka di sini juga x. Nah, ketika misalnya saya ganti dengan a, ya, maka x ini juga berubah menjadi a. Paham, ya? Misalnya ini saya ganti dengan b, maka ini juga berubah menjadi b. Ya, kalau saya ganti dengan 2x, ya, maka di sini juga berubah menjadi 8 kali 2x kurang 7. Oke, ya, terus saya ganti lagi dengan 2x tambah 4, ya, otomatis di sini juga berubah 8 dikali 2x tambah 4 kurang 7. Nah, intinya adalah apapun yang diinputkan di sini x ini, itu akan menggantikan juga x yang di sini nilainya. Ya, ini saya input a menggantikan x a, saya input b menggantikan b, saya input 2x menggantikan di sini 2x. Nah, saya input 2x tambah 4 juga menggantikan 2x tambah 4. Yang lain ini tetap 7, tetap dikurang dengan 7. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi G 2x tambah 4, ya. Artinya saya menginput 2x tambah 4 ke dalam G. Nah, kita lihat G. Ya, ini dia GX. Sini X, di sini X, berarti saya ganti X-nya dengan 2x tambah 4, otomatis di sini juga berganti dengan 2x tambah 4, ya. Berarti kita tuliskan 8 dikali 2x tambah 4 kurang 7, ya. Jadi 8 kali 2x tambah 4 kurang
7. Ya. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan di sini. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Oke, kita mulai sini saja. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita dapatkan AX ini sama dengan 8 dikali 2X tambah 4 dikurangi 7. Nah, ini tinggal kita lakukan operasi perkalian biasa nih. 8-nya kita kali masuk ke dalam kurung, berarti 8 kali 2, 16X, ditambah 8 kali 4 ya, 32, dikurangi 7 ya. Berarti ini 16X, ya 32 dikurangi 7 itu sama dengan berapa? 20. Ya, berapa? 27, 28, ya berapa? 25 ya. Ya, 25. Good. Ya. Jadi inilah fungsi komposisi dari HX. Ya. Ya. 16X ditambah 25. Ya. Saya rasa ini mudah ya. Ini adalah G nokta. Jadi ini adalah G nokta F X-nya ya, sama dengan 16X ditambah 25. Oke. Ya, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan ya, silahkan tinggalkan di komentar. Ya. Untuk bisa lebih memahami, silahkan di pause videonya dan diulangi dari slide sebelumnya ya, dari slide ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika nilai X-nya kita ganti dengan sebuah bilangan, yaitu -2 ya. Jika tadi kan masih sebuah variabel X ya, sehingga menghasilkan komposisinya juga adalah sebuah fungsi. Nah, ketika kita ganti nilai X-nya dengan sebuah angka, maka fungsi komposisinya nanti juga memberikan sebuah nilai, bukan lagi sebuah fungsi. Oke, kita lihat ya. Ya, kita lihat. Nah, di sini ya bisa menggunakan cara manual ya, cara satu persatu sebagai pembanding. Ya. Jadi -2 ya, kita masukkan dulu ke dalam fungsi fx ya. Berarti hasilnya nanti kita coba lakukan satu persatu ya. Berarti fx sama dengan 2x tambah 4 ya. X-nya kita ganti dengan -2. Berarti 2 dikali dengan -2 ditambah 4 ya. Ini sama dengan -4 tambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, jadi ternyata -2 ini dipetakan fx ke b, ini menghasilkan 0 ya, menghasilkan 0. Setelah itu 0 ini dipetakan lagi ke z melalui gx ya. Berarti ya, ingat kita menggunakan 0 ini ya. Nah, gx-nya adalah 8x kurang 7. Nah, gx ini, x ini kita ganti dengan 0 yang kita peroleh dari fungsi fx sebelumnya. 3,0 sama dengan 8 dikali dengan 0 kurangi 7. 0 kurang 7 adalah -7. Ah, ini dia. Jadi inilah hasil peta ke sini, -7. Ya. Ya, inilah hasil dari komposisi ketika nilai -2 kita ganti, nilai X kita ganti dengan -2. Inilah hasil fungsi komposisinya.
Oke. Nah, betul tidak dengan apakah betul minus 7? Ya. Nah, coba kita buktikan. Ya, coba kita buktikan dengan menggunakan langsung fungsi komposisinya. Ya. Ya, kalau tadi ini kan cara satu per satu ya, cara manual satu per satu. Dari sini ini dulu kita lakukan, setelah itu dari sini. Nah, padahal sebenarnya bisa langsung satu kali seperti ini, tapi kita menggunakan fungsi komposisinya. Ya, bukan lagi fungsi fx, fungsi gx, tapi langsung gabungan ya, atau hasil gabungan dari kedua fungsi tersebut. Ya, kita lihat tadi di slide sebelumnya. Nah, ini ya, kita coba selesaikan. Di slide sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa fungsi komposisinya ya, ini adalah G nokta fx nya adalah 16x ditambah 25. Nah, kita mau coba mengganti langsung x nya itu dengan minus 2. Apakah hasilnya sama dengan yang tadi, yaitu minus 7 ya. Coba kita lihat. Jadi G nokta f minus 2 ya, berarti di sini nilai x nya saya ganti dengan minus 2 ya, tambah dengan 25 ya. 16 kali minus 2 itu sama dengan 30 minus 32 ya, ditambah dengan 25 itu sama dengan minus atau positif ya, minus 7 ya. Sama persis ya hasilnya dengan cara manual satu per satu ya. Jadi inilah hasil dari fungsi komposisi ketika nilai x nya ya kita ganti dengan sebuah angka yaitu minus 2. Oke ya, silahkan diulang-ulang ya supaya lebih mudah memahami. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita balik ya, fungsinya fungsi g terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan fungsi fx ya, sehingga komposisinya juga berubah nanti urutannya ya, yaitu f nokta g. Oke. Nah, kita mau lihat apakah hasilnya sama dengan fungsi g nokta f ya. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita lihat, jika seperti ini berarti fungsi g terlebih dahulu yang kita masukkan ke dalam fungsi f ya. Oke, boleh saya tulis seperti ini ya, itu sama saja dengan f di dalamnya ada gx. Nah, jadi gx dimasukkan ke dalam fungsi f. Kita lihat gx itu berapa? 8x kurang 7 ya. Oke, berarti 8x kurang 7 ini itu menggantikan posisi x di sini ya. Coba lihat fx ya. Ya, dengan cara yang sama dengan tadi, jika di sini x, maka di sini juga x. Jika di sini A, di sini juga A, di sini B, maka di sini juga B. Nah, ketika di sini berganti dengan 8x kurang 7, maka otomatis di sini juga akan berganti dengan 8x kurang 7 ya. Seperti ini kita lanjutkan menjadi 2 dikali ya, x-nya kita ganti ya dengan 8x kurang 7 ditambah 4. Oke. Ya, kita lanjutkan di samping ini. Ya, 2-nya kita kali masuk menjadi 16x ya. 2 kali 8x dikurangi lagi 2 kurang 7 ya, kurang 14 ya, tambah yang terakhir adalah 4 ya, seperti sama dengan 16x dikurangi 10. Ini adalah fungsi komposisi f nokta gx ya. Nah, oke. Nah, coba Anda perhatikan ya, hasilnya dengan g nokta fx ya, g nokta fx tadi itu adalah 16x ditambah 25 ya. Ini ada perbedaan ya, coba Anda perhatikan, ini ada perbedaan. Oke, jadi inilah yang dimaksud secara berurutan ya. Ketika urutannya berubah ya, gx terlebih dahulu dimasukkan ke dalam f, itu akan berbeda hasilnya jika fx terlebih dahulu dimasukkan ke dalam g ya. Inilah yang perlu Anda adik-adik perhatikan ya. Ya, kita lanjut slide berikutnya.
Oke, ini sama tadi ya, ini kita skip saja. Oke, ya sekarang masih tetap fungsi f nokta gx, tapi x-nya kita ganti dengan minus 2. Ya, jadi sama halnya dengan contoh sebelumnya. Namun di sini kita balik komposisinya, ya. Ya, kita coba kerja manual lagi terlebih dahulu ya, dengan cara yang sama tadi. Kita kerja manual. Jadi gx terlebih dahulu kita kerjakan. Ya, 8x kurang 7. X-nya kita ganti dengan minus 2. Ya, karena di sini katanya fungsi gx ya, minus 2 ini dipetakan ke y oleh gx ya. Berarti x-nya ini saya ganti dengan minus 2 ya, kurang 7 ya, minus 16 kurang 7 berarti minus 23. Oke, di sini kita dapatkan minus 23 dari fungsi gx. Nah, hasilnya berarti di sini minus 23 ya. Hasilnya ini dilanjutkan lagi ke z melalui fungsi fx. Ya, kita lihat. Berarti minus 23 yang kita save, kita masukkan lagi nilai minus 23 itu ke dalam fungsi fx. Ya, fx sama dengan 2x tambah 4. Ya. F-nya kita ganti dengan minus 23. Berarti ini juga berganti menjadi minus 23 tambah 4. Ya, ini sama saja dengan minus 46 ditambah dengan 4 menghasilkan minus 42. Ya, inilah hasil komposisi akhir ya dari f nokta g minus 2 ya, menghasilkan sebuah nilai yaitu minus 42. Nah, ini secara manual atau satu persatu ya. Jadi ini ke sini dulu tadi menghasilkan minus 23, lanjut minus 23 lagi ke sini menghasilkan minus 42. Nah, sekarang kita mau coba dari minus 2 menggunakan fungsi f nokta gx akan menghasilkan minus 42. Jadi dia langsung seperti ini ya. Kita mau lihat apakah hasilnya sama minus 42. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya. Oke, fungsi komposisinya tadi ya. Oke, kita tuliskan ulang ya fungsi komposisinya tadi. Ya. Ini sama dengan f ya dalam kurung gx di dalamnya. Ya, berarti f dalam kurung gx-nya adalah 8x kurang 7. Kita masukkan ke dalam x, 2 kali 8x kurang 7 ya, 16x kurang tambah 4 ya, 14 tambah 4 ya, berarti 16x kurang 10 ya. Ini adalah fungsi komposisinya tadi ya di slide sebelumnya ya. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nilai x-nya dengan minus 2 ya. Apakah hasilnya sama tadi ya? Coba kita lihat. Berarti f nokta, nah, kita perbaiki ya. Kita lihat apakah hasilnya sama. Ya. F nokta gx sama dengan x-nya kita langsung ganti saja ya. X-nya kita ganti langsung ya dengan minus 2. Ya, kita ganti langsung dengan minus 2 di sini. Ya. Nah, berarti nilai x ini tinggal kita ganti dengan minus 2. 16 kali minus 2 dikurangi 10. Ini kali 2 adalah minus 32 kurangi 10 menghasilkan minus 42 ya. Apakah sama dengan slide sebelumnya? Ya, tentunya sama ya. Adik-adik bisa lihat kembali hasilnya itu sama dengan minus 42
2. Ya, inilah fungsi komposisi. Ya, jika variabel x-nya masih tetap menggunakan variabel, maka fungsi komposisinya juga berupa fungsi. Ketika x-nya diganti dengan sebuah nilai, maka fungsi komposisinya juga berubah menjadi sebuah nilai. Ya, oke, adik-adik bisa lihat di slide sebelumnya untuk lebih memudahkan memahami. Kita lanjut. Di sini ada soal latihan, ya. Ini silahkan adik-adik berlatih, ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan. Nah, di sini ada 3 fungsi, ya, f, g, dan h. Nah, di mana di sini ternyata komposisinya ya fx dulu, ya. Hasilnya fx ini dimasukkan ke dalam g. Hasilnya lagi dimasukkan ke dalam H, ya. Anda bisa lihat di sini fx-nya mana berapa, g-nya berapa, h-nya berapa, ya. Silahkan berlatih. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, karena berbagi adalah bentuk nyata mensyukuri apa yang telah diperoleh. Ya, kita lanjut. Nah, dari sifat komposisi fungsi ini juga dapat diperoleh fungsi fx atau gx jika diketahui fungsi komposisinya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa soal, ya, fx atau gx-nya itu belum diketahui. Yang justru yang diketahui adalah fungsi komposisinya terlebih dahulu, ya. Nah, ini adalah, jadi misalnya ini tidak ada, ya, tapi ini ada dan ini ada, ya. Berarti kita akan mencari gx dari fungsi komposisi ini, ya, atau bisa juga ini tidak ada, ya, fx tidak ada, ini ada, dan ini juga ada. Nah, tergantung soalnya, ya. Di sini ada contoh, kita lihat fungsi komposisinya diketahui. Ini f nota gx-nya adalah minus 3x ditambah 8, dan fungsi fx-nya juga diketahui, 3x tambah 2. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi gx-nya. Nah, gx-nya yang belum diketahui, ya, gx-nya yang belum diketahui. Jadi ini tidak ada, ini ada, fx-nya ada, dan f nota gx-nya ada. Oke, nah bagaimana menyelesaikan soal yang bentuk seperti ini? Ya, tentunya kita akan berangkat dari fungsi komposisinya, ya. Nah, kita akan berangkat dari sini mengerjakannya, fungsi komposisinya. Oke, ya, kita lihat slide berikutnya. Oke, kita lihat, ya. Kita mau mencari fungsi gx, ya. Oke, kita mulai berangkat dari f nokta gx-nya. Ya, f nokta gx sama dengan minus 3x ditambah 8. Berarti ini berarti, ya, f dalam kurung gx di dalamnya ini sama dengan minus 3x tambah 8. Nah, ini yang dicari, gx yang dicari. Ingat, ya, ingat fungsi. Berarti ini gx kita masukkan ke dalam fx. Ingat, di sini x, berarti di sini juga x. Kalau di sini saya ganti a, berarti di sini juga saya ganti a. Nah, sekarang kalau saya ganti di sini gx, maka ini juga berubah menjadi gx, ya. Oke, berarti di sini berubah menjadi 3 dalam kurung gx ditambah 2 itu sama dengan minus 3x tambah 8. Jadi ini tetap, nah ini tetap. Di sini berubah nih, ini f dalam kurung gx, ya. Jadi gx ini kita ganti di sini. Oke, ya. Berarti ini 3 kali gx masih tetap, ya. 2 ini kita pindahkan ke sini, berarti minus 3x tambah 8 kurang 2, ya. 3 kali gx masih tetap. Ini kita bisa operasikan menghasilkan minus 3x tambah 6, sehingga gx saja
Ya, ini kita akan bagi semua dengan 3 supaya angka 3 di sini habis ya, tidak menjadi 1 ya. Berarti ini semua minus 3x tambah 6 kita bagi semua dengan 3 ya. Jadi menghasilkan akan menghasilkan, kita perbaiki dulu ya. Akan menghasilkan gx sama dengan minus 3x per 3 ditambah 6 per 3. Ini sama saja dengan minus x tambah 2, atau boleh kita balik 2 dikurangi x. Inilah gx nya ya, 2 dikurangi x ya. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa dari fungsi komposisi f nokta ge yang diketahui salah satu fungsinya, maka kita dapat menemukan fungsi penyusunnya yang lain ya, seperti inilah ya. Oke ya, silahkan di pause videonya untuk disimak lebih jauh ya. Saya berpindah ke slide berikutnya ya. Ini lanjutannya tadi ya. Ini tidak usah kita ini hanya persiapan untuk mengerjakan, tapi satu slide tadi sudah cukup. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang lain ya. Ketahui fungsi komposisinya ini ya, dan fungsi gx nya x kurang 2 yang dicari adalah fungsi fx nya ya, fungsi fx nya ya. Kita lihat, kita berangkat dari fungsi komposisinya lagi, f nokta g ya, x ya sama dengan 3 dikurangi 1. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi seperti ini ya. Gx di dalamnya sama dengan 3 dikurangi 1 ya. Nah, gx diketahui adalah x kurang 2. Jadi kita ganti x kurang 2 sama dengan ini 3x ya, ini 3x kurang 1 ya. Ini ada x nya di sini. 3x kurang 1 ya. Nah, coba perhatikan, yang dicari adalah fx, sementara yang di sini adalah fx kurang 2 ya. Ya, jadi ada perbedaan ya. Nah, yang dicari adalah fx, sementara solusi kita di sini adalah fx kurang 2 ya. Kita perbaiki semua. Kita perbaiki semua ya, supaya lebih mudah dipahami. Ya, sini 3x kurang 1 ya, x kurang 2, di sini 3x kurang 1. Nah, sekali lagi di sini fx kurang 2 yang muncul di jawaban kita, sementara soalnya hanya dicari fx. Nah, bagaimana mensiasati? Nah, di sini x kurang 2 ini terlebih dahulu kita misalkan dengan sesuatu ya. Jadi x kurang 2 ya, anggaplah saya misalkan dengan a. Oke ya. Nah, dari sini juga saya bisa peroleh bahwa term x ini sama dengan a ditambah 2 ya. Saya tinggal pindahkan minus 2 ke sini. Oke ya. Ya, kita bersihkan dulu. Oke. Ya. Setelah itu kita tinggal mengganti semua yang bisa diubah dari sini ya. Berarti ini saya ganti menjadi a
sama dengan 3, X-nya juga saya ganti dengan ini, A tambah 2. A tambah 2 kurangi 1. Sama dengan kita kali masuk A-nya, 3-nya, 3A tambah 6 kurangi 1 sama dengan 3A tambah 5. Ini adalah FA. Nah, coba ya. Oke, ini kita batasi ya. Ya, kita lihat. Oke, ini adalah FA ya. Ya, dari sini FA, coba perhatikan, FA sama dengan 3A ditambah 5 ya. Nah, berdasarkan fungsi, ketika A ini saya ganti dengan sesuatu, maka di sini juga berubah ya. Berarti misalnya saya ganti dengan fx, maka ini juga berubah menjadi x. Nah, inilah fungsi yang kita cari, fx ya. Sehingga nilai atau fungsi dari fx dari contoh nomor 2 ini adalah 3x ditambah 5. Oke. Ya, semoga memudahkan ya. Di sini masih ada satu contoh, namun contoh ini saya jadikan oh ya, ini ternyata sudah habis ya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari komposisi fungsi. Ini saya skip saja ya. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat dari komposisi fungsi ya, setelah melihat contoh tadi. Ya, sifat komutatif ya tidak berlaku, yaitu ketika fungsinya dibalik maka hasilnya berbeda ya. Ini menggunakan tanda tidak sama dengan. Sifat asosiatif ini belum kita berikan contoh ya, tapi sifat asosiatif seperti ini ya. Ini berarti G nokta H dulu dikerjakan terlebih dahulu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan F. Atau F nokta G dulu dikerjakan, dilanjutkan lagi dengan H. Ini akan menghasilkan nilai yang sama. Terus ada fungsi identitas, IX sama dengan X itu sendiri ya. Sehingga ketika IX ini kita noktahkan dengan F ya, atau ya ini ada yang kurang ya, atau F kita noktahkan dengan I, itu akan menghasilkan Fx kembali ya. Ini yang disebut dengan fungsi identitas ya. Oke. Next. Ya, untuk materi fungsi komposisi ya, ini akan dilanjutkan di video berikutnya agar lebih memudahkan adik-adik memahami. Ya, cukup sekian video untuk materi fungsi komposisi. Selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.